Engkau Bapa yang begitu peduli atas setiap hidup kami, Tuhan. Dan umat Tuhan, ingatlah bahawa Tuhan mahu setiap kita hidup kudus. Because ada firman menyatakan, be you holy for I'm holy. Kuduskan karena aku kudus. Tuhan mahu setiap umat dia menjadi hidup kudus untuk dia. Dan ini kekudusan hidup anda. Waktu engkau memberi hidup kepada Tuhan, itulah benteng dalam hidup engkau. Itu ada tudung dalam hidup engkau. Mari kita berkomitmen untuk hidup kepada Tuhan, bukan hidup untuk dunia. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, Engkaulah Tuhan yang kudus, Engkau Bapa yang kudus. Maka Engkau Bapa yang penuh dengan kasih agape Tuhan, yang menerima siapa apapun yang dalam hidup setiap kami, apapun latar belakang, apapun kesalahan, bahkan dosa kami Tuhan. Dan Engkau selalu memberi kesempatan untuk setiap kami untuk bertobat. Dan kami sangat bersyukur Bapa mempunyai Bapa seperti Engkau Tuhan. Engkau terus berbicara kepada setiap kami. Engkau terus didik setiap kami Tuhan, supaya setiap kami menjadi seperti anak panah Bapa, bisa dipakai oleh Engkau, dipakai sebagai as a vessel of honor. Ya, sebab Allah yang mulia untuk Engkau. Dan kami serahkan juga ibadat petang ini tangan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, amin. Shalom, good afternoon everyone. Ya, welcome to church. Ya, selamat berjumpa lagi. So saya akan terus masuk ke dalam topik petang ini, yaitu tentang panca indera juga. Tapi ia berbicara tentang trained sense. Okay, you can see ya, trained senses determine decide your future. Artinya panca indera terlatih akan menentukan masa depan. Panca indera terlatih, ya, itu akan menentukan hidup engkau. Next. So what's the most important thing in your life actually? Tanya teman lah, what's the most important thing in your life? Apa yang paling penting dalam hidupmu? Ya, apa yang paling penting? Karena setiap kita pasti ada berpegang kepada sesuatu. Ya, so karena apa yang paling penting dalam hidupmu akan menentukan masa depan. What you have decided the most important, that will determine your future actually. Contohnya, ya masih yang sama. Jika money is the most important, engkau akan fokus kepada money saja. Jika pasangan hidup engkau yang paling utama, anda akan fokus kepada pasangan hidup anda saja. Ya. So jika ada kala ya yang sudah menikah, sudah menikah, mereka kata ya, saya mau banyak anak. Itu fokus mereka, banyak anak, kan? Itu biasa bah, ya. What you focus in your life, that will determine your future. Kalau anda hanya fokus banyak anak, ya, hidup anda hanya melahirkan banyak anak. So because if children is the most important, you focus on them only. Kalau iPhone 16 paling utama, ya, you fokus dapat gaji, kumpul, tabung, ya, lepas tu harap 1-2 bulan boleh dapat membeli iPhone. That's your focus. Ya? Kalau mobil mewah, ya, like Porsche, ya, kereta yang mewah, if that's your focus, you just focus on that. Ya, so itu sangat penting, di mana apa yang terpenting dalam hidupmu, itu yang anda harus tentukan, ya. What's the most important in your life? Next. So di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya. Anda bisa melihat, ya. So di sini saya hanya baca, mungkin kita baca bersama. 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi
ngengat dan karat merosakkan, dan pencuri membongkarkan serta mencurinya. So sangat jelas ya, apa yang kita kumpul di bumi, apakah handphone, apakah banglo, mobil dan sebagainya, itu bisa dicuri, kan? Wang, apakah Anda mempunyai banyak gold, emas, itu bisa dicuri. It can be stolen. 1 minute, 1 second can be gone. From your bank account, it can be gone. Kalau kita, contohnya, ini nggak usah kita orang mencuri wang kita ya. Kalau kita ingat bahawa ya, kita menginvestasi sesuatu ya, tapi kita menginvestasi sesuatu yang mungkin bukan dari Tuhan, gone. Ya, so sangat penting ya. So ayat 20 menyatakan, tetapi kumpullah bagimu harta di syurga ngengat dan karat tidak merosakkan, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. It's very important ya. If you lay down your treasure in heaven, you receive more. Ya, you receive more, and the thief cannot steal it, cannot steal. Dan ayat 21, mari kita baca bersama, 2, 3. Kerana di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. So sangat penting ya, apa yang menjadi tumpuan hidup Anda. What's the focus on your life? That will determine what you doing. If money or material thing is the most important, kalau wang ya dan bahan harta paling utama, Anda akan genggam. Engkau sang susah memberi kepada Tuhan. Karena kita tahu ya, kita bisa menabur di bumi ini supaya jumlah harta kita meningkat. Dan saya hanya mau tanya saja, apakah kita, waktu Anda meninggal, apakah Anda boleh bawa itu bersama dengan kamu? Boleh? Siapa kata boleh? Angkat tangan. Kalau kamu meninggal, boleh bawa juga? Tak boleh. Bolehlah orang masuk emas, permata dalam keranda Anda, itu saja. People can put all the precious thing in your the box. Itu saja. Tapi kamu tak bisa membawa itu ke kekekalan, ya. Ya, so dan kalau kita paham ya, mari kita hidup fokus untuk Tuhan. Karena itu akan sangat menentukan, ya, what you focus in your life, that will determine your future. Next, dan di sini ada 5 panca indera, ya, 5 senses. Kita melihat, mendengar, taste dan sebagainya, ya. Ini jasmani. Tapi rohani ini lebih penting sebenarnya. Your spiritual senses. Bagaimana Anda bisa mengerti bahawa Tuhan mau Anda melakukan itu. Your spiritual senses is very important. Panca indera yang terlatih artinya, ya. So di sini waktu kita berbicara tentang panca indera yang terlatih, itu berbicara tentang 2 hal. Next. Pertama yaitu tentang di mana, ya, mendengar, kita bisa mendengar dari Tuhan. Banyak cara Tuhan berbicara, bukan setakat dengan audible voice saja, ya. There are different ways God is speaking to in our life. God can use your mom, your dad, ya. God can use teman Anda, ya. Tuhan bisa pakai sesiapa pun. Bahkan Tuhan bisa menciptakan satu keadaan di mana Anda tahu bahawa Tuhan sedang berbicara sesuatu, ya. Mendengar dari Tuhan. Kedua, melihat yang tidak terlihat. Seeing the unseen. Ini orang yang dewasa. Ini di mana Anda bisa kata panca indera Anda terlatih. Anda bisa melihat, bukan melihat contoh ya, orang sakit. Dia sakitlah. Kenapa? Karena dia kurang makan, dia selalu makan KFC. Dan sebagainya. Anda bisa lihat mengapa orang itu sakit. Kalau kita sensitif sedikit, kalau kita renung sedikit, if we give our time a bit,
kita akan sadar something wrong actually. Atau Tuhan sedang mau berbicara sesuatu. God is trying to speak something in your life. Contohnya orang yang selalu jatuh ya. Maksud jatuh secara fisik ya. Jatuh sini, jatuh sana. Biasa itu ada sesuatu sebenarnya Tuhan sedang bicara. Kalau selalu contohnya kita mengapa selalu tidak cukup? Why? My money not enough. Walaupun saya sudah banyak uang, Tuhan memberkati banyak, mengapa masih tak cukup? Biasa ada sesuatu, kamu harus sadar Tuhan sedang berbicara sesuatu. Ini berbicara tentang panca indera yang terlatih. Anda sebenarnya harus bukan setakat melihat keadaan itu, di mana contohnya Anda selalu sakit, Anda selalu jatuh, Anda selalu tak ada uang. Tapi Anda mesti menembus itu, melihat what God is speaking to you. Kan bicara Roh Kudus yang sangat lemah lembut. The Holy Spirit speaking to us is very soft. Let's understand, Holy Spirit speaking to us is very soft. Ya. Jarang-jarang Tuhan akan berbicara dengan suara yang sangat besar. Ya. So di sini, satu hal ya. Next. Inilah bangsa Israel di mana ya. Saya just summary ya. Bangsa Israel, waktu mereka bertemu dengan musuh mereka mencari apa? Mereka mencari naungan, yaitu Firaun dari Mesir, untuk melindungi mereka. Di sini, mari kita baca bersama ya, ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan dariku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. So di sini ada kala kita membuat rencana, ya, we do our plan, ya. We decide something without consulting the Lord. Tanya Tuhan. Kan hidup ini kita tidak boleh selalu bergantung kepada manusia. Hidup kita harus sadar bahwa kita perlu Tuhan. Tadi kita menyembah Tuhan. I'm lost without you. I'm desperate without you. Itu sebenarnya kebenaran. I'm desperate for you. Saya harap kamu betul-betul desperate kepada Tuhan. Because if not, you are in trouble one day. I don't know when. If you don't realize that you are lost without God, I just want to let you know, one day you regret. Satu hari, kalau kamu tidak bisa hidup tanpa Tuhan, one day you regret. Kenapa? Selalu sebelum hujan kita harus sediakan payung. Semua orang tahu sebenarnya. Kamu sebenarnya nggak usah datang beribadah, kamu sudah tahu, kan? Memang jemaat CSC memang bijak-bijak, banyak berhikmat. Kita sangat tahu. So mari kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Tanya Tuhan dulu, ya. Dan next. Ya. So di sini saya hanya baca ayat 3 saja. Perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Artinya apa? Waktu kita when you depend on Pharaoh, yes, the Egyptian empire for your protection, you bring to shame. When you trust in the Egyptian people, you'll be humiliated. You'll be humiliated. Karena bangsa Israel memang keras kepala. Ya, sama, ya, including myself, sometimes can be very degil, ya. We can be very stubborn. Tapi ada satu raja. Next. Next. Hari ini saya akan lebih banyak memberi kepada contohnya. Ada satu raja. Next. Kelihatannya Tuhan dulu, ya. Next. Dan mereka menjarah selepas peperangan. Next. Ini bagian di mana, ya, Moab dan Ammon mau berperang, dan juga Minim, ya. Ya, ini musuh, ya, pendek kata musuh bangsa Israel mau berperang dengan Israel.
Dan ayat 3 berkata, Yehosafat sangat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia berseru kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. So when someone want to attack you, as a king, he's very fearful. He seek God, and God proclaim a fast the whole nation. Kalau anda ada masalah, apa yang anda lakukan? So sangat penting. Berbanding dengan raja yang sebelum itu, dia terus cari apa? Cari naungan dari bangsa lain. Tapi Yehosafat bijak. Dan next ayat 15 di mana firman berkata, camlah seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan juga Raja Yehosafat, ya. Seorang Levi berkata kepada mereka, janganlah kamu takut dan terkejut kerana laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan. So di sini Yehosafat mendengar bahawa Tuhan kata jangan takut, karena peperangan ini bukan dari engkau, tapi dari Tuhan. Tuhan yang akan berperang. Tuhan kata kali ini Tuhan akan berperang untuk engkau. Dan lihat apa yang terjadi. Next, mari kita baca 2-3. Setelah ia berunding dengan rakyat, iaitu raja, ia mengangkat orang-orang yang menyanyi-nyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka, iaitu di depan, ya, orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwa untuk selama-lamanya kasih setiamu. Bahasa Inggeris kata, praise the Lord for His mercies endures forever. Tuhan bagi hikmah untuk Yehosafat supaya apa? Pasukan praise and worship harus di depan. Biasa berperang siapa yang di depan? Laskar. Tapi di sini Tuhan kata bahwa tim pujian penyembahan. So sangat penting di mana pelayanan, bahkan pelayanan tim puji penyembahan sangat penting juga. You are preparing the way for God to move, yeah, for God to touch the people, for God to receive the word. Engkau sedang menyediakan tempat supaya umat Tuhan bisa menerima firman, seperti firman itu ditanam di tanah yang subur, ya. So di sini apa yang terjadi ialah next ayat 22. Saya baca saja, ya. So di sini apa yang terjadi, ya, Tuhanlah penghadang terhadap musuh bangsa Israel. Sehingga apa? Ayat 22, sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 23, mari kita baca bersama. 23. Lalu Bari Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir. Okay, stop. So di sini sebenarnya mereka ketiga orang itu, dari Amon, dari Moab, dan dari mereka yang dari Seir, mereka harus seharusnya menyerang bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi ialah Tuhan melakukan mukjizat, ya, di mana Amon dan Moab berperang-perangi Seir. Dan hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka membunuh. Mereka saling membunuh. They destroy each other. Tuhan bisa melakukan itu? Bisa. Tapi asalnya ialah apa? Anda mengikut rencana Tuhan, cara Tuhan. Dan di sini waktu Yehosafat bergantung kepada Tuhan, apa yang terjadi? Next, ayat 24. Mari kita baca. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua yang telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Banyak kematian dari musuh. Ayat 25, mari kita baca dengan semangat. Yehosafat dan orang-orangnya turun dan menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang kerana begitu banyaknya.
itu. So can you imagine, Tuhan memberi jalannya begitu besar. Musuh saling membunuh. Mereka menjara banyak. 3 hari mereka tidak bisa kumpulkan jarahan itu, the spoil. They cannot collect enough. They cannot collect all the spoil. So mari kita sadar ya, sangat penting ya, bergantung pada Tuhan ya. Kalau anda membayar panjang yang terlatih, mari kita mendengar dari Tuhan. Next, ini yang apa? Sepertinya ada bahagian seorang baik, seorang tidak baik ya. Karena apa? Ada tanduk iblis. Ya, di sini kata a just leader joining someone who act wickedly ya. Mari kita sadar ini saya harap anda bisa menangkap juga ya, sesuatu yang sangat penting ya dalam hidup ini. Siapa anda bersekutu sangat penting. Next, align with the bad or wicked people. Ini bersekutu dengan orang jahat dan fasik. Di sini sangat jelas ya. Yehosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ya, meaning the king of Judah aligned himself with someone who is wicked, another king who is very wicked. Untuk apa? Apa yang mereka mau lakukan? Untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Ya, untuk perniagaan. Ya, to make ship. Dan apa yang terjadi selepas itu? Ayat 37. Next. Seorang Nabi berkata, "Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu, lalu kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat berlayar ke Tarsis." So di sini sangat penting, when you have aligned with someone who is wicked, you see the Lord destroy your work. The Lord destroy your work. Mau di mana Tuhan menghancurkan pekerjaan anda, pelayanan anda, dan sebagainya. Ada kala kita ingat bahwa Tuhan penuh dengan kasih karunia. Tapi ada kala kita harus merenungkan, apakah dalam hidup anda, siapa teman anda? Who is your business partner? Who is your life partner? Align with the wrong people, you are in trouble. So sangat penting, mari kita berhati-hati dalam apa? Memilih ya, siapa anda bersekutu di tempat kerja anda, di sekolah anda, di pelayanan, bahkan pasangan hidup. Memang saya hanya share sedikit ya. Ini yang ada seorang teman yang saya kenal dulu ya. Beliau sangat dipakai Tuhan juga ya. Tapi dia salah menikah. Dia salah menikah dan istrinya minum narkoba semua. Walaupun dia baik, umat Tuhan yang baik. Dan dia melewati tantangan hidup juga karena itu. So mari kita berhati-hati memilih siapa anda bekerja sama. So ini sangat penting untuk setiap kita ya. So sangat jelas next ya. Saya hanya baca bersama, saya percaya anda sudah tahu ya. Janganlah kamu merupakan pasangan tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15 sangat penting ya. Apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Belial maksud orang yang tidak berharga, worthless, wicked people ya, orang jahat. Artinya iblis. Apakah persamaan antara Kristus dan iblis? Apakah bagian persamaan antara orang percaya dengan orang tidak percaya? Sangat tegas sebenarnya. Nah, ini hukum yang ditetapkan Tuhan. Mari kita berhati-hati, ya, hidup dengan berhati-hati dan berpegang itu.
Supaya apa? Supaya apa yang Anda dalam pekerjaan Anda, dalam usaha Anda, dalam pelayanan Anda, dalam rumah tangga Anda berhasil. Dan supaya itu tidak ada kebocoran, berhasil, dan Anda tetap bisa menikmati keberhasilan itu dalam hidup Anda. Ya, so that you can enjoy the fruit of your labor. You can continue to enjoy. Ya, so ini berbicara tentang orang yang sudah dewasa, panca indera yang dewasa dan terlatih, dan itu sangat menentukan masa depan, your future. Next, di sini ini siapa? Tak tahu siapa ya. Next, ini siapa? Oh, tinggi, besar. Next, ini wah, ini makan sedap-sedap, ada anggur, ada salai. Ini sebenarnya berbicara tentang sebenarnya ini di Kejadian, terjadi di Kejadian in Genesis ya, di mana 12 mata-mata ya, bukan setakat mata-mata, tapi mereka pemimpin ya, diutus oleh Musa ya untuk meninjau tanah Kanan, tanah perjanjian. Ya, 12 spies sent off. They are leaders actually. Mereka bukan orang biasa-biasa. Ya, they are the elite force. Mereka yang elite, mereka tahu. Mereka orang yang berpengalaman, berhikmat. Mereka diutus. Tapi di sana kita sangat tahu bahawa apa yang terjadi ya. 12 spy, 10 give good report or not. Foto yang kedua, balik. Mereka kata ini tempat ya. Next, okay. Ini mereka melihat apa? Mereka they see a lot giants ya, raksasa. Ini giant bukan dinosaur giant, tapi ini maksud manusia yang besar, tinggi, besar, gagah, kuat. Mereka melihat giant, ya, raksasa. Mereka kata bahawa mereka adalah grasshopper, belalang. Kami kecil-kecil saja tak bisa berperang dengan mereka. Ininya 10 mata-mata ya. Mereka cerita balik kepada Musa. Impossible to conquest. Mustahil untuk memenangi tanah perjanjian itu. Kata 10 mata-mata. Tapi kita tahu bahawa hanya Yosua dan Kaleb katakan, kalau Tuhan berkenan, kami bisa menang. Oleh itu, ada kala kita berdepan dengan banyak masalah, ada badai hidup ini, kita sedar kata, not possible lah. Tak bisa lah. Dia terlalu handsome untuk saya lah, contohnya. Dia terlalu beautiful untuk saya lah. Wah, saya tak boleh jadi jutawan lah. Biasa orang kata, saya tak boleh lah. Ya, saya ingat, tak tahulah ya. Saya berharap anda bisa mengubah minda anda. Bukan tujuan kita tentang menjadi contohnya jutawan, tapi kalau anda sangat berhasil, anda bisa menopang dan mengembang kerajaan Allah. Anda bisa menopang dan memenangkan banyak jiwa. Kalau anda seorang yang sangat terlatih, anda bisa menjangkau jiwa, anda bisa memuridkan banyak jiwa dan sebagainya. Nothing is impossible. Di mata Kaleb dan Yosua, nothing is impossible. Tapi sering kita ingat, impossible lah jutawan. Tak boleh lah pastor, saya dari kampung, dari ulu-ulu sana, tak boleh lah. Tapi mengapa ada orang yang bisa? Bahkan kalau kita lihat biasa orang sangat sukses, kaya raya dan sebagainya. Mungkin mereka bukan anak Tuhan ya, tapi mereka bisa menerobos dan menjadi orang yang sukses. Bahkan juga ada anak Tuhan yang berjaya, sukses. Kalau kita kata tak bisa, impossible, tapi mengapa ada yang bisa? Hanya ini
Tapi Tuhan mau kata bahwa kita harus selalu melihat dalam pandangan bahagian Tuhan. Look from God's perspective. Kamu sangat berharga di mata Tuhan. You are precious. Apakah anda gemuk, kurus, handsome, beautiful, jelek? Saya juga okey-okey saja, bukan handsome sangat. Ya, ada tapi orang kata saya sangat handsome kerana tahulah apa sebab? Ya. Mungkin saya handsome. Tapi ya, Tuhan katakan kita berharga. Apa jenis? Kulit hitam, kulit putih, tetap handsome. Coklat, golden color, tetap handsome. Tetap berharga. Sorry. Ya, itu sangat penting di mana kita bisa menangkap bahwa orang yang mempunyai panca indera terlatih akan bisa melihat apa yang tidak terlihat. Melihat apa yang tidak terlihat. Next. Kita sangat tahu bahwa Lazarus, Maria dan kakak beliau ya, Maria dan juga Martha ya, mereka sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Satu kali Lazarus dia sakit tenat. Mereka hantar orang untuk minta Tuhan Yesus datang berdoa. Kan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuh. Tapi Tuhan Yesus tidak datang. 4 hari di mana Lazarus dikubur, baru Tuhan Yesus datang kepada Maria dan Martha. Tuhan hanya kata ya, come out Lazarus, keluar Lazarus. Ini yang terjadi, keluar. Ada sebabnya. Bukan Tuhan tidak mau tolong. Tuhan di sini, Tuhan juga mau menunjukkan dia Tuhan yang bisa bangkitkan orang yang mati. Dia mempunyai kuasa. Kalau dia sembuhkan orang yang sakit, berbanding dengan kalau dia bangkitkan orang yang mati, mana kemuliaan lebih besar? Pasti dia bangkit orang yang mati. So, waktu Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, ada kala Tuhan belum menjawab seperti belum menjawab. Kalau kita membaca firman Tuhan di Daniel, waktu Daniel berdoa ya, Tuhan sudah jawab. Ada kala ada peperang rohani. Ada kala Tuhan mau menjadi kita dewasa, mempunyai panca indera yang lebih dewasa terlatih. Kita bisa menunggu Tuhan. Tuhan mau kita menunggu dia. Termasuk saya juga. Kalau kita sudah lewati lulus dalam ujian kepada ujian, Tuhan tetap ada ujian untuk kita, untuk naik pangkat, untuk supaya kita lebih kuat. Waktu anda menjadi lebih kuat dalam bahagian rohani, anda bisa menopang banyak mereka yang lemah. Kalau anda menjadi sangat berhasil, anda bisa menolong. Bahkan satu kali anda bisa, waktu anda bersuara, orang bisa mendengar kerana anda berhasil. Ini di mata dunia ya. So apa yang terjadi di mana Tuhan sedang memproses bahagian apa? Di mana kita perlu sabar menunggu. Tuhan belum menjawab doa kita, Tuhan belum memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan belum menjawab contohnya tentang pasangan hidup. Tuhan mau melatih kita. Tuhan dia mau kita menjadi seperti seorang bayi terus menerus. So di sini mari kita belajar bahwa Tuhan mau kita lebih kuat. From faith to faith, from strength to strength. God wants us to be more strong. From faith to faith, from strength to strength. Bukan untuk kalian yang sudah dewasa secara umum, tapi juga untuk muda-mudi, ya, bahkan anak-anak. Tuhan mau iman kita terus bertumbuh. Kita bisa selalu bergantung kepada orang tua, manusia, tak bisa. So di sini Tuhan mau tunjukkan ada kuasa. Tuhan mau mereka lebih percaya kepada Dia.
So ini supaya panca indera kita mereka lebih terlatih. So next. Ya, next. So di sini ada beberapa kesaksian pribadi hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Saya share ya, harap anda bisa menangkap ya, yang penting dalam hidup ini ya. Seorang hamba Tuhan, Derek Prince ya. Oke, next. Oke, ini dia ya, sangat handsome, lebih handsome dari saya ya. Satu kali beliau pergi bercuti ya. Dia dan isteri pergi bercuti. Mereka ingat untuk hanya cuti-cuti ya, relax, membaca firman dan sebagainya secara pribadi ya. Mereka ada kala hamba-hamba Tuhan ada berdepan dengan berita-berita tentang apa? Ada tentang keuangan, ada mistresses, ya, maksud ada gundik dan sebagainya. Tapi beliau quite okay lah. Tak ada masalah tentang keuangan, tak ada berita tentang perzinahan apapun ya. Dia ingat bahawa dia sangat baik, dia sangat hidup sangat benar. Tapi satu kali di mana waktu dia pergi bercuti, Tuhan menunjukkan bahawa ada satu bahagian di mana kelemahan dia, yaitu apa? Kesombongan. So he's very prideful without knowing. Kalau kita merenungkan ya, hidup kita ada kesombongan. Saya tak tahu, mungkin anda tak ada ya. Kalau saya renungkan memang ada kesombongan. Dan ini sangat menentukan sebenarnya karakter kita. Because character will determine how far you move in your life. It's not just a ministry. Bukan setakat pelayanan ya. Kamu bisa dipakai Tuhan. Bukan setakat pekerjaan dan sebagainya. Dalam banyak hal, karakter akan menentukan tentang rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga dan sebagainya. So Tuhan menunjukkan itu sampai di mana beliau hampir mengalami kematian ya. It's a near death experience he went through. So mari kita sadar bahawa kalau kita sadar Tuhan sedang memproses setiap kita. Ada kala kita mungkin ada bagian kalau anda baik-baik semua ya, tak ada masalah tentang wang, tak ada masalah tentang seks dan sebagainya. Mungkin ini bagiannya kesombongan. God is want to deal with ya. Dan mari kita mempunyai hati terbuka di mana supaya Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Next. Next. Siapa ini? Yang wanita cantik. Beliau penginjil sangat terkenal di Amerika. Ya. Beliau Kathryn Kuhlman ya. Saya baca beberapa bahagian ya. Next. Ya. So nama beliau adalah Kathryn Kuhlman. So beliau yang penginjil terkenal. She founded the Denver Revival Tabernacle. Ya. So dia mendiri satu gereja maksudnya. Dan satu kali dia bertemu dengan He met an extremely handsome Texan evangelist yang sudah bernikah dan mempunyai dua anak. Lepas tu, maksud dia bertemu dengan seseorang handsome yang sudah mempunyai keluarga, yang dua anak. Dan lepas tu lelaki itu bercerai. Dan hamba Tuhan itu memang bisa mendengar Tuhan. Mari kita belajar bahawa ya, sesuatu yang dewasa di mana kita bisa mendetek ya. Ada kalau kita terlalu fokus ya. Kalau kamu selalu suka seseorang yang memang tak ada masalah, ini orang he is handsome, he is beautiful, 100% tak ada celah, everything is okay. And later, both of them married. Yeah. Later I share a bit. So while discussing the matter with some friend, Kathryn said that he could not find the view of God in this matter. Maksud tentang pernikahan mereka. Ya. She cannot find the view of God. Ya. Dia tidak tahu rencana Tuhan tentang hal itu. Dan kita tahu bahawa
Dan apa yang terjadi ialah waktu Kathryn Kuhlman bernikah dengan lelaki itu yang bercerai, ya. The wedding did not give her peace, ya. So pernikahan itu dia membawa damai sejahtera. Dan selepas menikah malam itu, she sat down with them with her friend, and weeping, admitted that the marriage was a mistake. So maksud beliau bernikah dengan seseorang dan dia tidak rasa damai. Dan akhirnya Kathryn katakan bahawa itu satu mistake, itu satu kesalahan. And the decision Kathryn make have an impact, ya. So itu ada impact dalam hidup dia, ya. Gereja dia sangat marah kerana pernikahan itu. Dan pelayanan Kathryn memang mengalami drop yang sangat besar, ya. She lost everything, ya. So Kathryn's ministry become completely undone, yeah. She lost everything. Her relationship with the Lord and had suffered because she had put a man before God. She had put a man before God. So di sini mari kita membiayai, kita selalu refleksi, ya, tentang keputusan kita. Setiap keputusan kita ada akibatnya, dan kita mesti belajar untuk berhati-hati membuat keputusan, ya. So sangat penting untuk setiap kita be careful what we decide, karena itu akan menentukan masa depan anda. Mungkin bahkan anda yang sangat muda, sangat mendorong, ya. Mari anda lebih melekat kepada Tuhan. Draw near to God and He will draw near to you. Ini yang firman katakan, draw near to God and He will draw near to you. Mendekati kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada anda, ya. So next, kita juga melihat seorang yang sangat handsome, ya. Beliau seorang penginjil terkenal, terutama di bahagian Afrika, Reinhard Bonnke, ya. Ya, beliau asal dari Jerman. Ya, so saya baca beberapa bahagian, ya, untuk anda, ya. So Reinhard Bonnke became a born again Christian at the age of 9, ya. 9 tahun dia bertemu Tuhan, ya. He sensed a call of God to serve as a missionary in Africa at the age of 10. So pada umur 10 tahun dia sudah terasa dipanggil Tuhan untuk melayani di Afrika. So beliau Bonnke study in Bible College of Wales satu kali, and he was touched and he said that, Lord, I want to be a man of faith. I want to see your way of providing for need. Beliau kata bahawa saya mau menjadi umat yang beriman. Saya mau melihat cara engkau mencukupkan keperluan. Ya. Dan pada permulaan pelayanan beliau, ya, yang memang sangat sederhana. Tapi Tuhan ingatkan tentang peta di Afrika, ya, di mana banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Africa shall be saved. Dan lepas tu beliau mendiri satu organisasi dipanggil Christ for All Nations, ya. Itu satu pelayanan beliau, ya. So satu kali beliau, ya, they plan to build a mobile structure, a tent capable of seating 34,000 people. Satu kali mereka rencana untuk membina satu tenda, ya, yang bisa duduk 34,000 orang. Apa yang terjadi? Tapi what happened is
The tent was destroyed in a windstorm just before a major meeting. Wow. Ini peperangan rohani ya. Kalau kita biasa ya, kita yang anak Tuhan. Ini peperangan rohani. Tak ada tenda, bagaimana pelayanan, bagaimana ada KKA dan sebagainya. Bagaimana? Kerana itu, because of that, they have to hold the event in the open air. Maksud mereka harus melakukan perhimpunan yang terbuka ya. Tapi apa yang terjadi sebenarnya pada malam itu, yang datang melawat ya 100,000 orang, 100,000 jiwa-jiwa yang datang. Kalau dibanding kalau hanya menggunakan tenda itu, mungkin karena kalau kita menyediakan wadah yang kecil, memang itulah yang datang. Kalau wadah kita hanya 100, memang 100 yang datang. Kalau kita mempunyai wadah yang besar, bahkan kita bisa percaya kepada Tuhan, mempercayai lebih daripada itu, mungkin 300, 1,000 dan lebih. Dan itu akan juga terjadi. So di sini ada kala kita harus bisa menangkap apa yang terjadi. Contohnya tenda itu sudah sudah tidak ada lagi ya, sudah rosak. What do you do next? Kalau tenda itu sudah rosak, what do you do next? Cancel KKA. Ada orang kata ya, cancel KKA. Kalau cancel KKA, tak ada 100,000 orang datang malam itu. Tapi kerana mereka teruskan KKA itu di open air ya, di perhimpunan terbuka, dan banyak jiwa-jiwa kenal kepada Tuhan Yesus. So di sini untuk setiap kita, mari kita bisa menangkap ya, bisa mengerti see the unseen, able to see the unseen, bisa melihat apa yang tidak terlihat dalam hidup kita. It's very important. It's very important. Next, ini Josh Miller. Pelayan beliau sangat luar biasa. Next, panti asuhan. Beliau terlibat dalam pelayan panti asuhan di Bristol, Inggris. Next. Ya, so beliau seorang penginjil, he's an evangelist. Yang beliau, he is also a director of Ashley Down Orphanage, rektor kepada panti asuhan Ashley Down ya. Seumur hidup he care ya, he take care of more than 10,000 orphans the whole in his lifetime. Beliau mengasuh dan memberi makan, memberi penginapan kepada yatim piatu ya, sepanjang hidupnya 10,000, lebih dari 10,000 yatim yang dijaga dia. Beliau mendirikan 117 sekolah ya, dan memberi pelajaran kepada mereka ya. Lebih dari 120 orang melewati sekolah beliau. Orang yang biasa sebenarnya, orang yang sangat biasa, sederhana, biasa dan sebagainya. But he can touch so much people. Dan satu yang saya mau share kepada setiap kita ya, beliau terpanggil mempunyai visi di mana untuk melayani anak yatim piatu ya. Bukan setakat itu, beliau juga, anak-anak itu akan juga dididik dan dilatih untuk berdagang, untuk mendapat pekerjaan. Dan satu kali di mana beliau berdoa untuk semua keperluan ya, untuk mendiri ya rumah yatim piatu ya. Beliau berdoa, Tuhan menjawab doa, Tuhan memberi apa ya, furniture, kewangan, money dan sebagainya. Everything come in waktu beliau berdoa. Tapi tak ada, no orphan is coming. No orphan is coming. Karena apa? Anda tahu mengapa no orphan is coming? Mengapa tidak ada anak yatim piatu datang? Mengapa? Karena beliau tidak berdoa untuk kedatangan anak yatim piatu.
He forgot to pray. So ada kala kita bisa lupa mendoakan sesuatu dalam hidup kita. Ada kala kita bisa lupa sesuatu yang penting, sangat penting sebenarnya. Bukan tentang keadaan kita, bukan tentang keperluan kita, bukan tentang pergumulan kita, tapi ada sesuatu yang lebih penting. Seperti ini, dia berdoa untuk perumahan, furniture, ya, kerusi, table, semua. Tapi dia lupa doa supaya anak yatim piatu datang. Dan beliau berdoa dan memang Tuhan menjawab doa beliau. Dan satu hal yang sangat menjamah saya ialah tentang hidup beliau, George Mueller, ya. Beliau sebenarnya asal dari Jerman. During Mueller lifetime, he gave away 700,000. Bukan ringgit, 700,000 can be pound, can be US dollar. I think it's pound. He gave away 700,000, yeah. That have been given to him for his personal need. Artinya, semua hidup beliau terima, beliau diberi untuk keperluan pribadi dia 700,000. Mungkin pound. Dan kalau kita melihat 700,000 pound pada waktu itu, ya, sekitar 38 juta hari ini. Sebenarnya itu bukan diberi untuk pelayanan dia, tapi diberi untuk dia pribadi. So saya hanya mendorong setiap umat siasi, mari kita bisa menangkap apa yang paling penting dalam hidup engkau. Nothing wrong untuk menjadi orang sukses. Nothing wrong menjadi pelayan yang luar biasa. Nothing wrong. Tapi apakah tujuannya untuk memuliakan diri, untuk menabung, untuk keperluan diri saja, ataupun Anda mempunyai visi yang lebih besar di mana untuk kemuliaan Tuhan? Karena firman sangat jelas menyatakan, kalau sesuatu yang duniawi, orang itu tidak bisa dipercaya. Apakah Tuhan akan mempercaya yang sejati kepada kamu? Sangat jelas. Something that if you cannot be trusted with the worldly thing, how can God give you something that's so precious, something divine? Sering kita melupakan itu. Kita melupakan apa yang paling penting dalam hidup ini. Saya tak terjamah. I don't know also whether I can do it. Saya belajar, saya berdoa, saya bisa melakukan itu. Karena beliau rasa terpanggil, ya. Ya, so mari kita belajar di sini. Saya percaya Anda semua, ya, you all are the warrior of faith. Saya percaya Tuhan sedang memanggil Anda. Tuhan sedang mendorong Anda, ya. God is encouraging you to rise up and be the light. And rise up and don't have a poverty mindset. Don't have a poverty mindset. Believing that God is definitely going to provide for you, even an abundant life, when you trust in Him. Palang-palang iman umat CST. Tuhan sedang mendorong Anda. Mari kita bangkit menjadi terang. Mari kita bangkit. Jangan ada mentalitas miskin. Percaya bahwa Tuhan pasti mencukupkan. Pasti. Bahkan Dia akan menjadikan Anda hidup dalam kelimpahan juga, kalau engkau percaya. Tapi sering apa yang menghambat berkat itu datang kepada engkau ialah
Bisa dosa, bisa disobedient, bisa rebellion, memberontak dan sebagainya. Banyak hal. Kita minta banyak. Saya percaya setiap kita banyak bahan doa dalam hidup kita untuk keperluan. Memang saya percaya untuk keadaan. Itu saya sangat paham. Tapi mengapa Tuhan tidak menjawab doa? So this is something that you have to ask. Tuhan ya Tuhan Maha Kuasa. Dia pemilik untuk kesemuanya. Tuhan mau kita bangkit. Tuhan mau Anda mempunyai panca indera yang terlatih. Supaya apa? Supaya Anda bisa mencapai tujuan destinasi yang Tuhan tetapkan. Ya, ya Tuhan mau. Karena itu akan menentukan masa depan Anda. Waktu Anda mempunyai panca indera yang terlatih. So sekarang apa respon Anda selepas mendengar firman itu? Apa respon Anda? Setelah mendengar, wow, Raja luar biasa bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberi kemenangan. Ya, ya Tuhan memberkati Yosua dan Kaleb bisa sampai ke tanah perjanjian. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan menjaga hidup mereka dan sebagainya. Tapi apa respon Anda petang ini? What is your response? What is your response? Oke, mari kita bangun, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Firman yang membangun iman setiap kami Tuhan. Firman yang menjamah setiap kami Tuhan, supaya setiap kami mempunyai panca indera yang terlatih. Mempunyai panca indera yang terlatih, supaya setiap kami bisa sampai kepada destinasi yang sudah Kau tetapkan. Kami percaya tiada mustahil di dalam Engkau. Kami percaya Engkau sanggup menolong. Kami percaya bahwa Engkau pasti melakukan yang lebih luar biasa, yang dari kami doakan, bahkan dari kami pikirkan. Karena Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Semua di tangan Engkau Tuhan. Waktu akan memberkati. Tidak akan sesiapa yang bisa menghambat berkat Engkau. Ya Tuhan, biar petang ini Tuhan, setiap umat sia-sia bisa menangkap hati Engkau Tuhan, supaya mereka mau mencari umat yang lebih dewasa, umat yang mau dimuridkan. Mereka bisa mempunyai panca indera terlatih Tuhan. Panca indera terlatih, see the unseen. Mereka bisa melihat apa yang tidak terlihat. Mereka bisa mendengar dari Engkau. Mereka bisa tahu perasaan Engkau. Dan mereka tetap mau menjadi umat-Mu yang taat dan setia. Dan kami percaya waktu umat-Mu mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, pasti Engkau akan membelah laut terberang untuk mereka. Pasti mereka akan mengambil terobosan. Pasti mereka akan mencicipi kebaikan yang dari Engkau. Semua yang whatever they have been stored for them, berkat yang sudah tersedia untuk mereka Tuhan, mereka juga akan menikmati. Karena Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Ya Tuhan, jamah setiap umat-Mu Tuhan, touch them Lord, touch them Lord. Biar mereka memiliki hati yang lemah lembut, hati yang lemah lembut. Biar Engkau terus menjamah pikiran mereka Bapa, mereka bisa menangkap isi hati Engkau Tuhan, di mana mereka mau berubah. Tidak ada lagi mentalitas kemiskinan. Tidak ada lagi, tidak go away. Hamba perintah di dalam tahun 2 go away. Kami tolak semua mentalitas
kemiskinan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka dibaharui oleh Engkau Tuhan. Mereka bisa menangkap misi. Mereka bisa menjadi umat yang gagah perkasa. Hidup mereka sangat diberkati. Mereka menjadi orang yang sukses, bahkan menjadi orang yang sangat hidup dalam kelimpahan, bahkan jutawan dan sebagainya, bahkan bisa menopang dan mengembang kerajaan Allah. Hamba percaya dan hamba memberkati bahkan setiap umat-Mu yang datang petang ini Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan. Benteng setiap mereka Bapa. Dan semua yang terbaik terjadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terbaik terjadi dalam hidup mereka. Siang percaya katakan Amin.